Selamat sore, perkenalkan nama saya Konya Octavia, saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling anak usia dini atau anak yang berada di bangku TK. Adapun pengertian dari bimbingan itu sendiri yaitu proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk membantu mengoptimalkan perkembangan dari si anak atau si individu itu sendiri. Kemudian ada pengertian konseling. Pengertian konseling di sini yaitu proses pemberian bantuan psikologis dari konselor kepada konseli secara langsung. Tujuannya itu untuk membantu mengoptimalkan perkembangan individu. Di sini ada pun perbedaan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sedangkan konseling itu dilakukan secara langsung. Bimbingan yaitu preventif, kuratif, dan konservatif, sedangkan konseling itu kuratif. Bimbingan individu dan kelompok, kalau konseling hanya individu. Kemudian bimbingan itu tidak harus dengan konselor, kalau konseling harus dengan orang yang profesional atau biasa disebut dengan konselor. Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri, yang pertama itu dia membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan dirinya, kemudian menjadi insan yang berguna dalam kehidupannya, memiliki interpretasi dan interpretasi, kemudian memiliki pilihan, penyesuaian, dan keterampilan. Adapun fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling, yang pertama itu pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Kemudian prinsip-prinsip BK di TK itu meliputi bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam sebuah kegiatan pendidikan. Bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kemudian kegiatan bimbingan ini nih mencakup seluruh kemampuan perkembangan individu atau perkembangan dari si anak tersebut. Kemudian layanan bimbingannya juga diberikan itu secara berkelanjutan. Kemudian harus dijaga kerahasiaan data tentang si anak yang dibimbing. Kemudian hendaknya pandai menggunakan berbagai pendekatan yang tepat sesuai dengan pribadi anak yang sedang dibimbing ini. Kemudian sebaiknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain berhubungan dengan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ruang lingkup BK di TK ini ada 3. Yang pertama bimbingan pribadi sosial, kemudian bimbingan belajar, dan yang terakhir itu ada bimbingan karir. Kemudian ada pun asas-asas BK di dalamnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan yang terakhir adalah asas Tuhuri Handayani. Pendekatan bimbingan dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan instruksional dan pendekatan interaktif. Kemudian ada pendekatan dukungan sistem. Yang ketiga itu pendekatan pengembangan pribadi. Konsep dasar bimbingan konseling anak usia dini itu memiliki tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan khusus untuk si anak nih bisa membantu si anak untuk mengenal dirinya, seperti kemampuannya itu apa, sifatnya itu bagaimana, kemudian kebiasaannya. Yang kedua itu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Kemudian ada menyiapkan perkembangan mental, sosial, dan jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian mengembangkan potensi yang ada pada diri si anak. Kemudian tujuan khusus di sini dapat membantu orang tua untuk mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Kemudian mengatasi gangguan emosi anak dengan
yaitu perencanaan. Perencanaannya itu harus sistematis, terarah, dan terpadu dengan cara pengumpulan data, penyusunan program, koordinasi, dan penyediaan fasilitas. Kemudian ada pengelolaan. Di sini pengelolaannya itu harus tepat dan baik. Tepat dan baik di sini dibagi lagi menjadi 5, yaitu organisasi, uraian tugas, pengawasan, sarana prasarana, dan kerjasama. Kemudian ada pun organisasi di dalamnya, yaitu kepala sekolah terpadu dan terkoordinir oleh pembimbing PBM. Kemudian yang kedua itu uraian tugas personil. Kepala sekolah memiliki tugas personil itu dibagi menjadi 3. Yang pertama koordinator, supervisor, dan menyediakan fasilitas tenaga. Koordinator di sini dibagi menjadi 2, yaitu sebagai program dan pelaksana. Kemudian supervisor di sini merupakan perencana, pelaksanaan, dan penilaian.